Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita bersama-sama berkumpul lagi. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah sangat baik dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Kita mau belajar berdiam di hadapan Tuhan. Kita mau serahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi biarlah Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Sekali lagi kita mau katakan hidup kami Tuhan untuk-Mu. Hidupku
ajarku berdiam dekat di hadirat-Mu. Oh hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan napasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami Yesus. Benar Tuhan, biar setiap hidup kami menceritakan kisah Tuhan, kisah perbuatan baik Tuhan. Dan biarlah hidup kami menjadi saksi Tuhan. Kami mau terus bersyukur kepada Tuhan, bersyukur selalu, bersyukur setiap waktu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami terus mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup
bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau kami cinta. Kami mau terus bersyukur. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kita mau tetap di saat teduh kita. Kita mau tetap fokus kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhanlah sumber kehidupan kita. Dialah yang memiliki hidup kita. Baik hidup kita saat ini maupun hidup kita yang akan datang. Biar Tuhan terus memenuhi hati kita. Setiap segi kehidupan kita biar kita mau isi dengan kasih Yesus dalam kehidupan kita. Oh, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami senantiasa Yesus. Haleluya Yesus. Dengan hadir-Mu ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ya, penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap jiwa roh kami Yesus. Haleluya. Penuhi hatiku, penuhi hatiku dengan hadir-Mu.
kami rindu memandang, Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, indahlah kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, Yesus. Ruhi kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu, Ruhi kami, Yesus. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, ku rasakan kasih-Mu, rasakan kasih-Mu. Oh, dan indahnya kekudusan-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami bersyukur, Tuhan. Kami
bersyukur. Haleluya. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami bisa melewati masa-masa sulit saat ini. Tuhan, kami sangat memerlukan pertolongan-Mu dalam hari-hari kami. Dalam tiap-tiap jam yang kami lewati, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Siraman kasih-Mu, kehangatan kasih Tuhan memenuhi hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, kiranya hamba-Mu boleh berkenan di hadapan-Mu, menyampaikan pesan ini Tuhan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan, ambil alih seluruh hati pikiran kami, agar kami fokus kepada pendengaran akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Setiap hari bersama Tuhan adalah hari yang bahagia. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan topik renungan kita, yaitu api yang asing versus api kemuliaan. Api yang asing versus api kemuliaan. Dalam pelayanan, acap kali kita berbenturan dengan berbagai hal. Berbenturan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, berbenturan dengan karakter kita sendiri, berbenturan dengan keluarga, bahkan berbenturan dengan latar belakang kita. Dalam topik pagi ini, kita akan melihat beberapa tokoh Alkitab yang disodorkan kepada kita oleh Alkitab, supaya kita boleh belajar dari mereka, belajar kesalahan mereka, belajar kelebihan-kelebihan mereka. Mari kita akan membaca Alkitab kita yang tertulis di dalam Imamat pasal 10 ayat 1 sampai 2. Imamat pasal 10 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Nadab dan Abihu adalah para pelayan Tuhan yang sudah ditahbiskan dan telah mendapat pengajaran daripada Musa. Mereka bukanlah pelayan Tuhan yang sembarang. Mereka adalah pelayan Tuhan yang pada waktu itu mereka melayani Tuhan di kemah pertemuan. Karena memang pada masa itu orang-orang Israel sedang berjalan di padang gurun menuju tanah Kanaan. Yang istilah sekarang disebutkan Bait Allah, yaitu yang didirikan oleh Raja Salomo, bait pertama. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita melihat suatu saat Nadab dan Abihu ini melakukan satu pelanggaran di hadapan Tuhan. Dikatakan di sana, Nadab dan Abihu mencoba mengambil perbaraan dan membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Menaruh persembahan di atas api itu. Nah, kegiatan kedua orang ini menghasilkan api yang asing di hadapan Tuhan. Membuat Allah murka dengan pelayanan mereka. Mereka berdua langsung disambar oleh api Allah, api kemurkaan daripada Tuhan. Padahal baru saja Allah menyatakan api kemuliaannya dalam pelayanan hamba-hambanya yaitu Musa dan Harun. Kalau kita membaca
ayat sebelum dari perikop ini, yaitu di Imamat. Coba buka Imamat sebelumnya, yaitu Imamat pasal 9. Imamat pasal 9 ayat 23 dan 24. Imamat pasal 9 ayat 23 dan 24, demikian firman Tuhan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Ini yang saya maksudkan, api kemuliaan Tuhan. Itu yang dinyatakan oleh Tuhan ketika kedua hamba Tuhan itu, yaitu Musa dan Harun, mengadakan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Perkenanan Allah kepada pelayanan Musa dan Harun dinyatakan dengan kehadirannya, di mana Allah hadir dalam bentuk api yang menghanguskan korban yang dipersembahkan Musa dan Harun. Dan itu diikuti oleh sorak-sorai umat Israel, karena mereka merasakan kedamaian hadirat Allah dan mereka sujud menyembah kepada Allah. Pelayanan yang berkenan kepada Allah akan dinikmati oleh jemaat-jemaat Tuhan jika para pelayan Tuhan hidup berkenan kepada Allah. Kehadiran Tuhan akan dirasakan setiap umat Allah ketika para pelayan Tuhan berkenan di hadapannya. Kita mau bahas, apa itu api yang asing? Apa yang dibicarakan dalam tema kita ini tentang api yang asing? Yang pertama adalah, api yang asing membicarakan tentang pelayanan yang sembrono. Pelayanan yang sembrono. Nadab dan Abihu telah melakukan pelayanan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apa itu? Dijelaskan di sana, sebab kedua orang ini telah mengambil alih tugas pelayanan yang harusnya pelayanan itu hanya dilakukan oleh seorang imam besar. Nadab dan Abihu harusnya membantu dalam mempersiapkan persembahan korban bakaran. Jadi Nadab dan Abihu ini sebenarnya hanya membantu pelayanan dalam mempersiapkan upacara korban persembahan kepada Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Imamat, di Imamat pasal 9. Ya, Imamat pasal 9 di sana dikatakan ayat 9, kemudian Imamat 9 ayat 12, Imamat 9 ayat 18. Di sana dikatakan tugas-tugas kedua orang ini hanya membantu persiapan perayaan untuk mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Jadi mereka hanya membantu bagaimana Harun masuk dalam ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban bakaran. Tapi hari ini mereka justru mengambil alih pelayanan itu. Setelah Tuhan menyatakan kuasanya, api kemuliaannya di tengah bangsa Israel. Langsung mereka ambil lagi persembahan, lalu mereka taruh lagi di tempat persembahan. Dan Tuhan berkata, ini ada api yang asing yang saya lihat. Yang pertama Tuhan nyatakan api kemuliaannya, tapi pelayanan kedua orang ini yang tidak mematuhi peraturan-peraturan pelayanan yang sudah dibuat oleh Musa, dan pelayanan hari ini yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita melihat dari hal ini, pelayan-pelayan Tuhan ini tidak melakukan dengan benar aturan yang sudah dijelaskan oleh Musa. Apakah mungkin mereka mau mengadakan pelayanan tandingan terhadap pelayanan Musa dan Harun? Atau mereka mau sedang cari nama?
atau mereka sedang mempersiapkan pelayanan-pelayanan yang berikutnya oleh karena hati mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan? Saya bisa mengatakan bahwa kedua orang ini enggan melakukan aturan pelayanan yang sudah dibuat oleh Musa. Mereka melayani dengan sesuka hati. Mereka melayani dengan asal-asalan. Dan akibatnya mereka tanggung sendiri. Kalau kita melihat ayat sesudah Imamat 10 ayat 1, 2, 3 kita akan melihat ayat-ayat berikutnya yaitu Imamat 10. Imamat 10 di dalam ayat 9 dan 10 dikatakan di sana bahwa apa yang terjadi dengan kedua orang ini, mari kita baca sebentar. Imamat pasal 10. Kita akan baca ayat 9 dan 10. Imamat pasal 10 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang najis. Ada beberapa hamba Tuhan yang menafsirkan bahwa kedua orang ini ketika masuk dalam pelayanan di kemah pertemuan, mereka sedang dipengaruhi oleh alkohol. Ya. Jadi pelayanan yang sembrono ini berbicara juga tentang pelayanan yang dipengaruhi oleh alkohol dalam konteks ini. Mungkin kedua orang ini mabuk sebelum mereka melayani. Sehingga pelayanan mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga akal dan hati pikiran mereka enggak konsentrasi karena sudah dipengaruhi oleh alkohol ini. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saat-saat ini tidak jarang orang pelayanan dengan model-model seperti ini. Supaya bisa berkhotbah, mereka harus minum anggur dulu. Di daerah saya banyak orang-orang seperti ini. Sebelum mereka melayani di gereja, wow, ayo langsung ke kedai kopi sebentar duduk, lalu minum anggur. Mereka bisa dipengaruhi oleh kekuatan anggur ini untuk bisa berbicara. Tanpa kekuatan alkohol ini mereka nggak sanggup berdiri di depan jemaat. Itu salah satu contohnya. Bapak Ibu para pelayan Tuhan, mungkin kita tidak dipengaruhi oleh anggur atau alkohol saat ini. Tapi kita mungkin dipengaruhi oleh motivasi-motivasi yang salah dalam melayani. Keterikatan dengan kebiasaan yang buruk, kita dikuasai dengan kedagingan kita. Ini termasuk pelayanan yang sembrono. Ini yang disebutkan oleh Tuhan api yang asing. Mungkin hari ini, besok Tuhan masih memberikan belas kasihannya kepada kita. Tapi saya mau katakan, jangan sampai kasih karunia Tuhan itu tertutup buat kita. Jangan sampai Tuhan berkata cukup. Sehingga dia tidak bisa mengampuni kita lagi. Nadab dan Abihu mempersembahkan persembahan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga Alkitab mengatakan api yang asing. Kata api asing dalam bahasa Ibrani disebut syur. Syur artinya orang-orang yang angkuh. Orang-orang yang angkuh berbicara tentang motivasi dalam pelayanan. Ini yang saya mau jelaskan. Orang-orang yang angkuh itu arti bahasa asli dari api asing, syur, yaitu orang-orang yang angkuh.
berbicara tentang motivasi dalam pelayanan. Kita masih ingat beberapa tokoh dalam perjanjian lama yang mempersembahkan api asing di hadapan Tuhan. Contoh Kain, mempersembahkan hanya sebagian dari hasil tanahnya. Hanya sebagian dari hasil tanahnya. Tuhan bilang, mau persembahannya Kain tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saul mencoba mempersembahkan korban bakaran yang harusnya dilakukan oleh Samuel. Di sini Tuhan melihat bahwa ini ada api yang asing ketika seseorang mempersembahkan dengan ketidaktaatannya kepada aturan. Dan kalau kita lihat dalam perjanjian baru, ada juga di sana ada api yang asing. Ketika Ananias dan Safira mencoba mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan. Mereka memulai dengan niat baik, tetapi dengan hati yang busuk. Tuhan berkata, itu adalah api yang asing. Hai hamba-hamba Tuhan dan para pelayan Tuhan, apakah motivasimu dalam pelayanan ini? Lihatlah tokoh-tokoh Alkitab yang sudah kita dengar. Mereka memulai pelayanan dengan rendah hati dan diakhiri dengan keangkuhan. Tapi kalau kita melayani dengan ketundukan kepada ketaatan akan aturan firman Tuhan, pasti nama Tuhan dimuliakan atas pelayanan kita. Api kemuliaannya akan nyata. Yaitu berbicara tentang api yang asing. Yang kedua, kita mau membahas api kemuliaan Tuhan. Kita membaca Imamat pasal 10 ayat 3. Api kemuliaan Tuhan. Ayat 3 mengatakan begini, Imamat pasal 10 ayat 3. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku. Kunyatakan kekudusanku dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Api kemuliaan Tuhan. Melayani Tuhan yang kudus tidak cukup dengan niat yang kudus. Kita harus berusaha menjaga kehidupan yang kudus. Kita harus berani menjalani proses-proses pemurnian hati kita. Proses kemurnian pelayanan kita. Kita harus berani berkata tidak kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Paulus pernah mengatakan, lupakan apa yang di belakang. Arahkan kepada tujuan, yaitu untuk melakukan kehendak Bapa. Nadab dan Abihu adalah pelayan Tuhan. Mereka setiap hari melakukan tugas sesuai dengan aturan Tuhan. Tetapi pada kali ini persembahan yang mereka persembahkan justru menodai kemuliaan Allah. Yang harusnya mereka melayani Tuhan untuk menyatakan api kemuliaan Allah dirasakan oleh umat Israel. Sehingga firman Tuhan berkata di dalam Imamat tadi berkata, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Bandingkan pelayanan Musa, pelayanan Harun, berkenan kepada Tuhan. Dan Allah menyatakan kemuliaannya, menyatakan api kemuliaannya yang dirasakan oleh semua jemaat Israel itu. Inilah yang Tuhan nyatakan. Kepada yang karib kunyatakan kekudusanku dan kemuliaanku. Bapak Ibu, memang persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, sebenarnya itu tidak dibutuhkan oleh Tuhan. Korban-korban yang diberikan oleh bangsa Israel itu sebenarnya tidak dibutuhkan Tuhan. Tetapi apa kira-kira tujuan dari persembahan-persembahan itu diberikan oleh bangsa Israel?
secara umum tujuan persembahan dalam Alkitab adalah merupakan ungkapan syukur. Ungkapan syukur atas berkat Tuhan dan pernyataan kebergantungan kepada Tuhan supaya ada hubungan antara umatnya dengan Allah. Sehingga umat Allah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukurnya dan berkat Tuhan dan pernyataan ketergantungan itu umat itu kepada Tuhan. Itu tujuan umum dari persembahan. Kalau kita melihat contoh-contoh persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam perjanjian lama kita melihat Habel mempersembahkan persembahan. Lihat bagaimana Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena iman Habel telah mempersembahkan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Habel mempersembahkan anak sulung kambing domba. Korban persembahan Kain tidak terletak kepada banyaknya. Tidak terletak kepada nilainya. Tapi lihat niat hati dan pemahaman yang benar akan persembahan itu. Habel memahami esensi dari korban persembahan kepada Tuhan. Dia tahu bahwa yang terbaik, yang menyukakan hati Tuhan adalah yang seperti ini. Tuhan pasti dimuliakan ketika kita memahami esensi daripada korban persembahan itu. Pemahaman yang benar dalam memberi persembahan kepada Tuhan akan menarik hati Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Ini yang luar biasa. Persembahan itu akan persembahan yang berbau harum bagi Tuhan. Bukan seperti Kain yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 12. Dikatakan di sana, 1 Yohanes 3 ayat 12. Satu Yohanes 3:12 demikian firman Tuhan. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Lihat, apa sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat. Nah, ini. Perbuatannya jahat artinya Kain tidak dapat memahami esensi yang benar dalam memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Ini yang menyebabkannya sehingga persembahannya ditolak oleh Tuhan. Tetapi Habel memahami esensi yang benar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, kedua contoh ini yaitu persembahan Kain dan Habel adalah dua contoh persembahan yang menekankan motivasi dalam memberi. Allah sangat tertarik dengan motivasi yang benar dan tidak dipaksakan dan tidak mencari keuntungan seperti anak-anak Imam Harun tadi. Haleluya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Beberapa hal di dalam perjanjian baru juga menyatakan tentang persembahan. Seperti Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 1. Coba kita lihat dalam Roma 12 ayat 1.
Roma 12 ayat 1 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya bahwa tubuh kita, seluruh segi kehidupan kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, ini digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus menekankan itu betapa pentingnya seluruh kegiatan tubuh ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Satu saat Yesus berada di bait Allah dan dia melihat beberapa orang memberikan persembahan kepada Tuhan. Salah satu dibuat di sana, ceritakan Yesus bahwa janda miskin memberikan persembahan kepada Tuhan. Cara ini dilakukan oleh janda miskin sebagai ucapan syukurnya kepada Allah. Artinya kalau secara ekonomi dia nggak punya apa-apa lagi, tapi dia memahami esensi yang benar dari persembahan itu, bahwa sebagai ucapan syukur harus diberikan kepada Tuhan. Bukan nilainya berapa banyaknya, tapi esensi persembahan itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Allah. Berbeda dengan Ananias dan Safira. Suami istri ini memulai niat yang baik dalam hati mereka. Mereka ingin mendukung pelayanan Tuhan. Mereka melihat bahwa jemaat-jemaat di Yerusalem saat itu sudah mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Bahkan menjual beberapa sebidang tanah mereka. Itulah yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Tapi ketika mereka melihat uang yang banyak, niat yang baik tadi dirusak dengan hati yang busuk yang tamak akan uang. Sehingga persembahan itu mendatangkan kematian bagi mereka. Api yang asing. Dan mereka dibunuh oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, persembahan-persembahan kita berkenan kepadanya. Kami dari tim pelayanan mengetuk hati Bapak Ibu Saudara untuk terus melayani Tuhan. Mungkin saat-saat ini kita di rumah, tapi mari kita terus melayani. Melayani dalam korban persembahan perpuluhan, melayani korban persembahan, melayani korban persembahan melalui bansos yang kita siapkan. Lihat, saya percaya bahwa Tuhan akan terus menyatakan api kemuliaannya dalam rumah tangga kita. Menyatakan api kemuliaannya dalam perusahaan kita. Dalam perusahaan bapak-bapak saya percaya bahwa penyertaannya luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita singkirkan semua hal-hal yang mendatangkan api asing dalam pelayanan kita. Berusahalah untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Seperti firman Tuhan berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Yang kedua, kehidupan yang berkenan kepada Allah, itu seperti yang Paulus katakan, persembahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan firman Tuhan mengatakan, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Puji Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari semangat terus melayani. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Di rumah teruslah bangun mesbah doa. Apakah terus menyala mesbah doamu? Sebagai penyataan kasihmu kepada Tuhan. Sebagai bukti kesetiaanmu kepada Tuhan. Bangun terus mesbah rumah tanggamu. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan semua pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya nama-Mu dimuliakan dalam seluruh pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat-jemaat Tuhan di Puri maupun di Geraha Raya. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya sebagai Gembala Sidang Puri dan Geraha mempunyai harapan-harapan
dan tentunya kerinduan untuk kita bisa melewati kondisi situasi yang ada sampai saat ini, dan kita boleh bertemu kembali di rumah Tuhan di dalam ibadah seperti yang biasa kita lakukan. Puji Tuhan, tetap semangat, dan salam saya buat kita semua. Maranatha. Pesan gembala atau pesan saya di minggu ini adalah bahwa kita mau belajar untuk satu hal, yaitu sabar. Pasti tentunya kita semua ini sudah tidak sabar sebenarnya untuk saling bertemu satu dengan yang lain, baik dalam keluarga kita, dalam teman sepelayanan kita, dalam sahabat-sahabat kita di gereja. Rasanya rindu itu bertambah hari, bertambah-tambah untuk kita bisa saling berpelukan sebagai tanda kasih kita, ngobrol. Tentunya kita sudah punya banyak bahan untuk kita bisa bicarakan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, ataupun sahabat-sahabat kita di gereja. Namun, satu hal yang Tuhan inginkan, yaitu kita harus belajar sabar. Dan sabar itu indah. Karena itu sesuatu yang indah, maka kitab Amsal menuliskan di dalam Amsalnya pasal 16 ayat 32, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya itu melebihi dari orang yang merebut kota. Ketika saya baca ayat ini, saya terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang sabar. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Berarti ketika kita sabar, maka kita melebihi seorang pahlawan. Dan kita juga bisa melebihi dari seseorang yang bisa merebut kota. Bukankah sabar itu indah? Mari kita akan bisa memahami dan harus memahami bahwa semua itu ada waktunya. Mari kita menjadi orang-orang yang sabar dalam situasi, kondisi yang ada di hadapan kita. Kita akan tetap menjadi orang-orang yang sabar. Tuhan pasti mendengar setiap doa-doa kita. Badai pasti berlalu. COVID-19 pasti berlalu. Semangat! Tuhan Yesus memberkati. Dan akhirnya kita akan mengakhiri ibadah online minggu ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk kita bersama-sama satu di dalam doa. Namun sebelumnya saya berterima kasih untuk jemaat-jemaat Tuhan di Puri yang hari-hari ini mengumpulkan dana untuk 16 orang hamba-hamba Tuhan. Dan itu sudah terkumpul, dan saya ucapkan terima kasih untuk persembahan kasih saudara. Dan juga Sabtu besok, Sabtu tanggal 16 adalah Sabtu terakhir di mana jemaat-jemaat Puri menyatakan kasihnya dengan memberikan nasi bungkus, dan itu semua sudah dijalankan, dan saya ucapkan terima kasih. Juga kepada jemaat-jemaat Tuhan di Geraha, sudah memberikan persembahan kasihnya berupa bansos, dan itu pun sudah dilaksanakan. Ada orang-orang yang menikmati persembahan kasih saudara. Saya kagum dan bangga sebagai gembala atas semua pengorbanan dan persembahan kasih Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati. Mari
Kita akan akhiri ibadah online ini dan kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat minggu ini. Kami ada di dalam ibadah online dan bersyukur untuk semua penata layan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan juga hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Tuhan berkati mereka semua. Ya Tuhan, hari ini kami diingatkan dan diajar untuk kami menjadi orang-orang yang sabar. Marilah Tuhan, buatlah kami menjadi orang yang sabar untuk bisa menunggu sampai pada waktunya. Karena semua ini akan pasti berlalu. Terima kasih buat pimpinan Tuhan sampai hari ini. Secara khusus hamba-Mu berdoa buat keluarga-keluarga. Tuhan memberkati, melindungi, menguatkan, menjauhkan daripada yang jahat. Dan berikanlah kami kesehatan ya Tuhan. Tuhan akan memimpin hari-hari kami 1 minggu ke depan. Untuk kami tetap berada di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami. Semua aparat pemerintahan dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Tuhan akan memberkati setiap kebutuhan-kebutuhan. Dan Tuhan akan menolong setiap gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan di mana saja. Untuk mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya, dekat dengan Tuhan, segala sesuatu menjadi indah. Dan sekarang hamba-Mu turunkan berkat ya Tuhan. Buat semua jemaat-jemaat Tuhan, baik di Puri dan di Geraha. Diberkatilah Engkau. Diberkatilah hari-harimu. Diberkatilah perjalanan yang harus Engkau tempuh. Diberkatilah semua anak-anak. Diberkatilah semua usaha pekerjaan. Dan diberkatilah kesehatan. Dalam nama Yesus, kami menaikkan doa syukur dan menurunkan berkat ini. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan selalu bersama kami sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.